Kembali lagi di MMA, Mertua Menantu Aku dong. Kita hari ini kedatangan tamu yang luar biasa, satu set nih ya. Satu set Satu keluarga, bapak, ibu, dan anak. Ini bukan pacar ya, ini anak. Iya, tapi saking sudah besar, sudah sangat cantik, sering disebut pacar. Temen jalan ya Bu ya? Teman jalan ya, teman jalan. Oke, ini kita tidak akan berlama-lama karena cerita mereka akan sangat banyak dan luar biasa. Ini adalah keluarga yang memilih untuk melayani. Dan orang seringkali berpikir untuk melayani adalah tempat yang sangat-sangat penuh dengan penderitaan, dalam tanda kutip, penuh dengan keuangan yang sangat pas-pasan. Tapi ini adalah cerita, adalah kesaksian, adalah suara sukacita. Bahwa ternyata Tuhan bisa membawa mereka keliling dunia. Tuhan bisa membawa mereka sangat banyak. Dan mari kita dengarkan mulai dari Bapak dan kemudian Mama. Gini, cara perkenalannya Bapak sebutin udah kemana aja. Nah, ke luar negeri nih, ke luar negeri. Kalau ke dalam negeri banyak banget. Terus kemudian anak, terus kemana aja yang di luar negeri ya. Terus kemudian istri. Nah, kita akan lihat. Setelah itu nanti kita akan dengar kesaksian yang luar biasa dari mereka. Oke, dari saya dulu berarti Iya ya, Bu, dong, ya? dari suami dong. Bukan ladies first ya, tapi Ya, bukan. pria yang pertama. Oke, kalau saya pernah melayani Tuhan ke yang paling jauh dulu kayaknya ya. Pernah ke Argentina. Nama dulu Oh, loh. nama ya. Nama saya Holmes kalau di Indonesia, tapi kalau di luar negeri biasa dipanggil Holmes, Bu. Bagus, keren sih. Holmes. Kalau Holmes, Katie Holmes, nah gitu Iya, ya. betul, namanya Kalau di memang keren. Indonesia kan harus ejaannya kurang enak ya. Kurang enak. Holmes gitu ya. Holmes. Iya, saya Holmes, ini istri saya Tere, ini anak saya Sharon. Wah, keren. Nah, Luar biasa, pokoknya perjalanan Tuhan membawa hidup kami, hidup saya khususnya dan keluarga saya itu luar biasa banget. Sampai hari ini kemarin saya mencoba, saya menulis di note handphone saya Holmes to the world. Wah, iya. Ke dunia mana aja gitu kan, Iya. ke seluruh dunia mana aja. Yang paling jauh tuh pernah ke Argentina, pernah ke Ukraina, pernah ke Israel. Israel tuh mungkin 5 atau 6 kali saya lupa. Astaga, lebih banyak dari saya Iya, ya. ke Cina 3 kali, Aduh. Hong Kong 2 kali, pernah ke Bangkok, pernah ke Mesir, pastinya lewat apa lagi ya saya lupa. Nepal. Singapura, Malaysia, Nepal, Bangladesh, Taiwan, agak lupa ya kemana lagi. Rasanya kamu konglomerat deh ya. Pergi ke mana-mana luar biasa Udah berapa sekali. itu tadi ya? Luar biasa, lebih dari 12 tadi saya hitung. Luar biasa dan titik-titik yang terjauh. Karena Argentina adalah titik dekat sekali dengan kutub selatan. Iya. Sedangkan dia sudah ke Ukraina yang dekat sekali dengan kutub utara. Iya. Jadi benar-benar ujung ke ujung luar biasa. Nah, sekarang sang istri nih kemana aja nih ya? Mana aja? Kalau saya nggak sejauh suami saya, Bu. Jadi perginya saya juga udah 2 kali ke Cina, 2 kali ke Hong Kong, sudah pergi ke Israel lebih dari 2 kali juga, ke Taiwan. Ke Korea bukan Taiwan, Korea Selatan, juga Malaysia. Wow. Luar biasa nih keluarga. Nah, sekarang si kecil ya. Apa udah pernah keluar negeri juga? Sudah. Wah, kemana aja nih? Saya sudah pergi ke Israel dan Mesir. Waduh, luar biasa sekali. Israel, Mesir, Yordan. Aduh, banyak sekali keajaiban yang mereka lewati. Seringkali orang berkata bahwa dari mana uangnya dan bagaimana mungkin. Bukankah kalau hidup melayani itu adalah pas-pasan. Nah, ini yang kami pengen dengar. Prinsipnya apa nih? Kenapa bisa merasakan hidup yang sangat kelimpahan ya? Nah, mulai dari bapaknya, kemudian istri. Mamanya, anak. Apa nggak pernah takut nih pada waktu memutuskan pelayanan ya? Oh, kalian mepet dan pas-pasan. Itu gimana nih semua orang bilang melayani itu pas-pasan?
Banyak orang berpikir begini kali ya Bu ya, orang tuh pelayanan, kalau saya tanya banyak orang ya, kalau pelayanan nantilah, tunggu saya umur saya 40 tahun, nantilah tunggu saya umur 50 tahun. Sekarang seneng-seneng dulu aja, dengan pekerjaan, dengan aktivitas, dengan segala macam. Tapi bagi saya mau berkata begini buat semua keluarga-keluarga, apalagi keluarga-keluarga muda yang di MMA, saya mau bilang gini, jangan pernah merasa engkau waktu engkau melayani, engkau tunggu engkau mampu dulu, tunggu engkau bisa dulu. Itu nggak bakal pernah kalau kita merasa kita seperti itu nggak akan pernah terjadi, percayalah. Malah justru dalam kelemahan kita Tuhan bisa memakai kita dengan sangat luar biasa. Kalau dari saya. Nah sekarang dari ibu si cantik ini ya, ibu istri yang tercantik ini, apa nggak takut nih kawin sama full timer? Ya aduh, lu mau makan apa? Itu kan semua perkataan orang zaman dulu ya. Full timer sekali saya soalnya. Terus dibolehin memangnya sama dulu waktu sama orang tua. Oh iya Bu. Ini juga saya baru dengar nih ada satu teman saya waktu saya menikah dia juga bilang kamu tuh bodoh ya, kok mau sih nikah muda gitu. Betul. Nah, nikah muda udah bodoh, sama full timer bodoh ya. 23 tahun Bu saya menikah. Iya, waduh, itu juga muda banget tuh. 23. Iya, 23 tahun. Terus dan itu ucapannya baru terucap setelah sekian puluh tahun ya. Iya, setelah belasan tahun ya. Masih inget loh padahal ya. Terus dan saya bilang kok aneh gitu. Nah, ya justru kamu yang aneh katanya gitu. Nah, saya nggak tahu waktu itu saya juga nggak punya pikiran untuk takut ya Bu ya, untuk takut nikah muda atau takut nggak makan atau gimana gitu, nggak gitu. Saya cuman percaya kalau bersama Tuhan semuanya pasti bisa, udah itu aja, simple. Dan saya tahu kalau kita melayani Tuhan pasti Tuhan juga pelihara, itu aja. Wah, hebat. Dari Sharon sekarang, pernah nggak Sharon mikir gini, wah apa mama saya ini pelayanan ya, jadi saya nggak bisa seperti orang lain, dan kemudian nyesel gitu, aduh coba saya ini anaknya dokter gitu misalnya ya, pernah nggak? Atau yang kamu rasa gimana dengan papa mama pelayanan? Beberapa kali atau sering kali kan kalau di rumah sendirian jadinya. Karena papa mama pergi terus ya. Pergi terus. Tapi Sharon ngerti dan mengenal kalau hati Tuhan, hati papa mama untuk Tuhan dan juga untuk jiwa-jiwa yang mereka layani. Seiring berjalannya waktu ada pengertian yang ditambahkan dan juga doa-doa dari kedua papa mama yang membuat Sharon tumbuh lebih cepat, jadi lebih cepat bertumbuh dan juga mengenal. Jadi ngerti. Jadi sekarang rasanya juga lebih sibuk ya, ikut sibuk ya sekarang ya. Luar biasa. Nah, titik terendah dalam istilahnya perjalanan kalian, titik terendah itu bisa macam-macam ya, bisa bosan dalam pelayanan, atau bisa juga nggak ada uang, atau apalah ya, mungkin ya merasa bahwa aduh pelayanan ternyata berat juga gitu ya. Itu apa? Nah saya mau ketiganya ini cerita nih ya, karena ketiganya kan sudah pelayanan, jadi sekarang kan sebenarnya full time-nya bertiga nih, satu keluarga nih full time. Nah ini gimana nih? Istri dulu kalau ini. Itu istri dulu katanya. Dari sisi kanan, sekarang dari sisi kiri. Dari sisi kanan maksudnya. Sisi kanan dulu. Ya, saya pernah merasakan titik terendah waktu kita tuh mau punya rumah ya, mau pindah rumah. Waktu itu Sharon masih kecil banget dan dia tuh teriak, dia marah dan dia bilang gini, aku bosan mami tinggal di rumah kecil kayak gini. Dan saya tuh bingung gitu ya. Saya tuh bingung, kok bisa anak kecil, waktu itu Sharon umur berapa? 4 tahun ya. 4 tahun dan dia marah-marah, dia lempar-lempar barang, terus dia bilang, mami kenapa sih rumah kita kecil banget? Aku nggak mau punya rumah sekecil ini. Nah, terus tapi hari itu rumahnya sekecil apa itu yang Sharon bosen tuh? Itu rumahnya 1 kamar Bu, 1 kamar, ruang tamu kecil, terus sama ya kamar mandi dan dapur. Kontraktor lah ya dulu ya. Kontraktor. Rumahnya minimalis banget Bu gitu. Nah terus karena ruang tamunya juga kecil, jadi kalau dia main sempit gitu. Nah terus dia marah-marah. Tapi hari itu saya memutuskan bilang gini, Sharon kalau kamu mau, kamu berdoa.
Nah, saya teriakin dia dan saya bilang gini, kalau kamu mau pindah, ayo berdoa. Mulai hari ini kamu doa supaya Tuhan bawa kita punya rumah yang lebih besar dari ini, gitu. Dan ternyata ceritanya harus diteruskan dong. Nggak berhenti sampai di situ ya. Akhirnya gimana tuh? Nah, Sharon akhirnya berdoa gimana nggak? tuh akhirnya? Masih ingat nggak Sharon? Berdoa, terus Sharonnya gimana? Masih ingat nggak? Sharon masih ingat nggak ceritanya? Masih ya. Terus gimana? Terus. Ada suatu rumah yang kita doakan dan Mami ajarin Sharon untuk mulai doa keliling rumah itu. Jadi kita mulai dolingin rumah tersebut. Setiap dan- Sabtu ya. Iya. Setelah ibadah saya khususnya diingatkan Tuhan, kan ada berbagai macam orang yang untuk melatih imannya. Dan hari itu saya setiap Sabtu, saya ingat banget setiap Sabtu ketika Tuhan taruh di hidup saya menginginkan sesuatu, saya harus ke tempat itu berulang kali. Jadi setiap Sabtu setelah pulang ibadah kami, di tempat kami, saya dan sekeluarga naik motor. Hari itu kita ke tempat itu masih lurus, nggak ada, cuma ada rumput-rumputan, ada segala macamnya. Nggak ada, belum ada rumah. Belum ada rumah. Dan kayak di tempat saya kan juga kan melatih iman ya Bu ya. Dulu tempat saya bekerja dan melayani itu dulu juga sama seperti yang saya lakukan kayak gitu, dan saya injak-injak tempat itu, saya doakan tempat itu. Mungkin orang lain bilang itu hal yang aneh, hal yang gila, tapi dari hal yang aneh yang gila yang mungkin orang lain perkatakan, malah justru dari situ kami menerima buah-buah yang ajaib dan luar biasa. Nah, rumahnya itu beneran jadi sekarang? Rumah itu hari ini jadi dan jadi milik kami hari ini. Wow. Ceritanya gimana Nggak itu rumahnya kecil ya? bisa sampai Nggak kecil jadi lagi ya? tuh. Nah, ini mesti Udah nggak ngomel lagi. Istri sama anak nih sekarang. Gimana itu rumahnya akhirnya bisa jadi milik kalian? Saya nggak tahu berapa kali ya. Hari itu kita udah bertanya ke tempat ke perumahan itu hari itu, ini DP-nya segini, DP-nya segini, saya nggak tahu. Saya pikir-pikir kalau dari uang kami hari itu nggak mungkin banget. Saya ingat banget itu 3 kali lipat atau 4 kali lipat gitu kan. Tiba-tiba Tuhan buat segala sesuatu, tiba-tiba ada kemurahan, tiba-tiba akhirnya kami mendaftar, tiba-tiba akhirnya kami bisa, dan kami teken kontrak, hari itu KPR ya kalau disebutnya sekarang. Akhirnya kami bisa menikmati rumah itu. Sekarang kita sudah lulus belum nih KPR ya? Belum Bu. Oh, belum, tapi terus saja dengan Terus. santai ya kita sampai nanti Tuhan akan sediakan semuanya. Luar biasa. Nah, tadi kan titik terendah dari pihak istri. Sekarang dari Sharon, pernah nggak kesel, capek, benar-benar bosan melayani? Lebih ke bingung sih Oma. Cara untuk tetap melayani tapi tetap nilainya biar bisa bagus di sekolah. Tadi harus denger episode sebelum ini. Iya, bagaimana Cikes IP 4. Karena setiap kali dengan doa 0101. Tapi nilainya bagus-bagus kan ya. IP 4 itu top nomor, nggak bisa itu IP 4 itu. Udah nggak ngerti lagi yang di atasnya apa. Nggak ada lagi, udah IP 4. Udah mentok itu soalnya. Nah, kalau sekarang Sharon terus nilai selalu bagus. Oleh anugerah Tuhan. Wah ya, pintar sekali sih. Cita-citanya mau sekolah apa nih? Sharon mau bantu jadi psikolog Oma. Wah, keren. Oke, sip. keren. Cocok. Akan melayani Tuhan dengan banyak ya. Nah, akan lebih banyak lagi orang-orang yang dibukakan, akan disembuhkan, dan ajaib. Nah, titik terendah dari Pak Holmes, pernah nggak? Titik terendah pribadi saya sendiri sih waktu saya ngalamin yang namanya waktu Tuhan izinkan sakit sih. Khususnya hari itu mata saya ngalamin yang namanya Hampir buta ya? hampir buta karena retinanya robek. Itu paling apa ya? Paling lembah terbawa dari kelihatan dari sisi manusia, kelihatannya lembah terbawa. Tapi waktu itu saya memilih untuk memperkatakan yang baik, memperkatakan yang benar, dan tiba-tiba singkat cerita segala sesuatunya pengen nyerah ada mungkin ya, tapi kok Tuhan, kok saya pelayanan, saya ngelakuin ini, tapi kenapa yang terjadi seperti ini. Tapi hari itu hati ingin berkata begitu, tapi di bibir ini menahan dengan segala macam cara. Akhirnya tiba-tiba Tuhan bukakan dan Tuhan sembuhkan dengan caranya yang luar biasa. Dan yang paling ajaib saya dengar bahwa di hari itu lahirlah lagu-lagu yang luar biasa ya. Betul. Yang sampai hari ini memberkati jutaan orang. Amin. Luar biasa. Dari semua perjalanan ke luar negeri nih, boleh semua masing-masing nih ya nanti ya pilih satu negeri yang menurut kalian
pengalaman paling apa ya, paling menegangkan atau paling keren atau paling nyata kuasa Tuhan? Nah, ini mulai siapa dulu nih? Kalau saya, ini ya, saya kiri dulu ya. Sayap kiri. Sayap kiri. Kalau saya suka dengan negara yang kelihatannya miskin, Bu. Saya nggak ngerti kenapa, tapi saya merasa berguna banget kalau di situ. Iya, betul. Saya merasa berguna banget dan dipakai Tuhan banget kalau kayak gitu seperti itu kan. Nah, waktu itu kemana itu yang kemiskin? Ya, hari itu saya pergi ke Bangladesh. Hari itu saya ke Bangladesh. Itu negeri mungkin, wah itu mungkin tahun Indonesia tahun 60 atau tahun 50 mungkin ya. Lebih dari Indonesia ya, parah. Klakson di mana-mana, itu mobil kalau bisa berciuman dengan mobil yang di depannya itu, dan klaksonnya di mana-mana. Tapi jadi kita harus bersyukur ya Indonesia ya. Iya, sangat bersyukur. Saya mengajak buat semua teman-teman, kita sangat bersyukur untuk kita bisa tetap ada di bangsa ini dan terus berdoa pasti untuk bangsa ini, gitu kan. Dan hari itu kita pelayanan, kita kumpulkan orang-orang miskin, kita ajak mereka menyembah Tuhan, kita ajak mereka berdoa, kita mengajari mereka. Habis itu selesai itu kita kasih makan dan sebagainya. Di situ saya melihat benar-benar Tuhan itu dahsyat banget dan luar biasa banget. Di sana mereka bisa bertemu Tuhan, menikmati Tuhan, mereka bisa melepaskan semua kerinduannya sama Tuhan, sampai mereka bisa ngalamin yang namanya manifest tertentu, dan mereka mengalami kelepasan yang dari Tuhan, dan mereka sangat bersyukur kita bisa ada di tempat itu hari itu. Ada segelintir orang-orang Indonesia yang kelihatannya ngapain sih ke bangsa yang hari ini kurang baik gitu kan, kurang enak. Mungkin kalau orang berlibur nggak mungkin mau ke sana gitu. Iya. Tapi ada sekelompok orang-orang Indonesia yang mau berdoa untuk satu bangsa yang mungkin bangsanya kurang nyaman dan kurang enak untuk disinggahi hari itu. Seringkali kita berpikir bahwa hidup ini ya harus untuk saya. Kita harus membangun masa depan, mungkin cari rumah yang bagus. Tapi sebenarnya kebahagiaan pada waktu kita berbagi. Kebahagiaan pada waktu kita berfungsi. Kebahagiaan pada waktu kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Buat saya setiap kali melihat keluarga demi keluarga yang pergi ke luar negeri dan benar memberkati, memberi makan, berkhotbah, mendoakan, membuat pelepasan, kesembuhan ilahi. Wow! Itu seperti mendatangkan buat mereka sebuah jalan, sebuah masa depan, dan sebuah harapan lebih lagi. Jadi jangan pernah hanya berfokus buat diri sendiri. Inilah keluarga yang berbahagia karena mereka melayani. Nah, sekarang sayap kanan. Sayap kanan melanjutkan. Ya. Kalau tadi dari sisi suami saya cerita tentang Bangladesh. Negara ya Bangladesh. Kalau saya justru berbeda ya. Baru-baru ini saya pulang dari Hong Kong. Nah, dan ini menurut saya pengalaman ajaib ya. Karena tiba-tiba tuh Tuhan bukakan sebuah channel untuk saya bisa kesaksian tentang rumah singgah di satu gereja internasional. Nah, ini yang itu ngomong bahasa Inggris dong. Ada penerjemah, Bu. Puji Tuhan. Ya, jadi hari itu yang hadir bukan cuma dari orang Hong Kong aja, tapi ada dari US, ada dari Malaysia, dari Nigeria, ya dari bangsa-bangsa. Dan itu mereka cukup open ya, mereka cukup diberkati, bahkan sampai waktu selesai ibadah kami dijamu makan dengan Bapak dan Ibu Gembalanya di situ gitu. Dan saya melihat bangsa-bangsa itu benar-benar mereka sangat rindu sebenarnya, lihat mereka itu juga mau menerima, dan bahkan mereka juga mau belajar gitu. Nah, bahkan saya itu kan di Hong Kong itu melayani TKW ya Bu ya. Jadi selain ke negara ini, selain ke gereja ini, juga saya melayani TKW dan saya ketemu dengan orang Indonesia yang memang sudah bermasalah di sana gitu. Mereka hamil diperkosa, hamil di luar nikah. Dan jadi TKW itu nggak semua bahagia ya. Iya, dan mereka kan kita seringnya mikirnya udah dapat duit banyak, pulang oke, tapi mereka sangat butuh pelayanan ya. Betul, mereka sangat butuh didoakan. Dan dari hari pertama bahkan sampai hari terakhir saya ketemu mereka, orang-orang yang cukup bermasalah, dan cuman dalam waktu 1 menit ya, cuma dalam pelukan aja mereka tuh bisa ngerasain hati Tuhan. Nah, mereka setiap kali didoain mereka nangis, dan mereka benar-benar
mengaku mereka butuh sekali, mereka butuh dipeluk. Bahkan ada orang yang bisa, saya kepengen banget ada yang peluk saya. Dia bilang gitu. Jadi karena jarang dipeluk gitu, butuh didoakan. Seperti Luar biasa. Dan ternyata tantangan mereka ngeri ya. Iya, Bu. Banyak juga yang diperkosa. Iya. Padahal kan di Hong Kong ya, kalau kelihatannya kan negara yang cukup beradab lah ya gitu ya. Tapi ngeri banget ternyata. Ya, inilah waktunya untuk kita nanti dengar lagi bahwa berjalan dengan Tuhan, keluarga yang melayani adalah pengalaman yang ajaib. Tetap stay tune di MMA, jangan kemana-mana. Inilah MMA, mertua menantu, Akur dong. Hei kawan, pasti kau dan aku sama-sama punya takut untuk mencoba dan gagal. Tapi hei kawan, pasti kau dan aku sama-sama punya mimpi untuk menjadi berarti. Karena harus kita taklukkan bersama lawan rintangan untuk jadikan dunia ini lebih indah. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impikan. Hanya perlu memulai untuk menjadi hebat. Raih yang kau impikan seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut. Yakini bahwa kamu terhebat. Hei kawan, pasti kau dan aku sama-sama punya takut untuk mencoba dan gagal. Tapi hei kawan, pasti kau dan aku sama-sama punya mimpi untuk menjadi berarti. Karena harus kita taklukkan bersama lawan rintangan untuk jadikan dunia ini lebih indah. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impikan. Hanya perlu memulai untuk menjadi hebat. Raih yang kau impikan seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut. Yakini bahwa kamu terhebat. Kamu terhebat. Kamu terhebat. Kembali lagi di MMA, inilah mertua menantu, Akur dong. Kita masih dengan satu set keluarga yang sangat luar biasa ya, paket lengkap, papa sayap kiri, mama sayap kanan. Nah, apa tengahnya nih middleman-nya anaknya. Nah, luar biasa. Anak tengah ini jangan-jangan kakak ade ya sebenarnya. Nah, tadi udah papanya sudah cerita, sayap kiri sudah cerita, sayap kanan sudah cerita, sekarang bagian Tengah. ini. Mulai umur berapa kamu memutuskan pelayanan? Dan terus selama ini kan udah lama nih mulai pelayanan. Coba Betul. cerita pengalaman-pengalaman yang paling asik karena melayani Tuhan. Oke. Kalau Sharon, pelayanan mungkin bisa dibilang sudah dari di kandung perut mami. Udah mulai pelayanan. Karena ikut ya kemana-mana ya. Jadi diikut
diajak untuk ikut serta dalam setiap momen-momen berharga yang Mami lakukan. Dulu pernah waktu hamil pernah Mami pernah nari loh. Betul, keren loh. Cerita Papi Mami udah waktu aku lagi di perut aku udah nari. Wah, ini luar biasa ya. Dari pasangan ya dulu ya? Iya, dari pasangan. Yang buat buat itu doa bagi bangsa kan. Terus ini sering banget loh. Dulu kan tarik kerup segala. Luar biasa. Selain main keyboard, nari, rumah singgah. Oh ya, mungkin buat banyak orang belum tahu. Jadi mereka melayani banyak sekali. Mereka melayani Pak Holmes adalah salah satu pemain keyboard terbaik yang kami punya, tapi juga beliau membuat lagu sangat banyak, membuat album sangat banyak, dan keliling dunia untuk ngajar khotbah dan juga kesembuhan ilahi. Jadi ini luar biasa. Sedangkan Ibu Teresia luar biasa sekali. Dia memegang rumah singgah sangat banyak. Tapi dia juga bisa nari loh. Ngajar sekolah minggu, ngajar anak-anak, jadi guru. Dan dia luar biasa pimpin perang. Dan banyak sekali hal. Masak juga jago ya, apapun bisa lah ya. Ini benar-benar super mom. Nah, luar biasa sekali. Dan yang kecil anaknya sebenarnya juga sangat banyak. Karena dia bisa nari, bisa ngajar rumah singgah ya. Bisa ngajar bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya jelas lebih bagus ya papa mamanya ya. Pasti. Jauh-jauh ya, jauh. Ke depan nanti khotbah anaknya Ke depan khotbah ya. Jadi Jadi translate papa mamanya. Iya, tahun ya. Nanti ke depan mamahnya akan diterjemahkan ya. Mesti latihan dari sekarang dan mewarisi banyak hal. Oke, sekali lagi. Terus pengalaman apa yang paling asik? Pengalaman yang paling asik adalah ketika bisa ngajak teman-teman untuk ikut ke rumah singgah. Jadi kayak hostnya di rumah singgah tapi ngajakin teman-teman yang lain. Kalau untuk mereka menyadari mereka kalau nggak semua orang tuh memang seberuntung kita, tapi kita bisa berbagi kebahagiaan, berbagi semua yang kita punya juga buat mereka. Luar biasa, luar biasa. Jadi kamu ajak teman-teman sekolahmu gitu Iya, ya? betul, Ci. Oh. Ada nggak tuh yang mungkin kayak aduh gitu? jijik, kotor gitu. Mungkin ada ya. Ya. Gimana ceritanya? Coba ceritain sedikit. Ya awalnya kurang di briefing ya mungkin. Kenapa tuh? Karena Kalau dia ke dalam ini ke ruangan ini agak sedikit ini ya. Ada baunya. Oh, terus gimana terus Jadi mereka? belum dapat pengertian itu, tapi abis itu disuruh keluar dulu bentar. Ini jadi emang ini agak bau. Agak ya. Agak bau. Ada bau banget ya. Tapi ujung-ujungnya mengerti dan jadi fun banget sih. Wow. Wah, sip. Dari semua pelayanan, kamu kan juga ke rumah singgah, kamu juga ngajar, kamu nari, juga main musik. Yang paling kamu tahu bahwa kamu suka banget gitu ya, di destinimu apa sebenarnya? Hari Oma. Karena tadi kan kalau dari bayi, terus dilanjutkan mulai Sharon TK. Sharon TK udah mulai les balet waktu itu. Wow. Yang itu berlanjut sampai sekarang. Tapi ditanamkan sebuah pengertian di hati Sharon kalau les balet atau nari itu bukan cuma sebuah hobi, tapi juga panggilan yang Tuhan taruh dan cara Sharon untuk melayani Tuhan dan mengekspresikan cipta Sharon untuk Tuhan. Wow. Ajaib. Sekarang kita ngomong tentang apa yang Tuhan taruh nih hari-hari ini buat bangsa-bangsa maupun untuk ya bangsa kita Indonesia. Ya, saya dengarkan baru balik nih ya semuanya, baru balik dari Cina, baru balik dari Hong Kong. Nah, sebenarnya apa sih yang kalian rasa buat banyak orang berkata apa sih buang duit ke bangsa-bangsa ya? Memangnya bangsa kita nggak banyak yang bisa kita lakukan. Nah, coba cerita kemarin ini ngomong ke Cina nih. Cina itu negara superpower ya, negara paling kaya ya, negara yang paling hebat hari ini. Terus gunanya apa kamu ke Cina nih ngomong-ngomong? Puji Tuhan banget. Ini saya selama 2 bulan ini saya 2 kali ke Cina Ibu. 2 kali ke Cina. Jadi setiap bulan saya keluar negeri. Aduh ya. Saya nggak tahu sih sampai saya tuh terpesona dengan Tuhan yang apa yang Tuhan lakukan dan Tuhan kerjakan. Mungkin banyak orang bilang ngapain sih tadi seperti Ibu bilang pergi-pergi keluar negeri di bangsa kita aja masih banyak di provinsi-provinsi juga masih banyak segala macam. Tapi bagi saya
ketika hati Tuhan ingin ke suatu bangsa tersebut dan melirik bangsa tersebut, minimal engkau mendatangkan hadirat Tuhan di tempat itu, engkau meletakkan kakimu di sana. Bukankah firman Tuhan berkata setiap tanah yang kamu injak itu akan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Ada iman di situ. Setiap kali kita memeluk anak-anak, memeluk ibu-ibu. Bagi saya, setiap waktu saya pelayanan ke Cina kemarin, Cina ini kan dahsyat bagi saya. Ini nomor 2 perekonomian setelah Amerika ya. Bahkan banyak yang bilang ini sebenarnya sudah lebih kaya, melampaui, nomor sudah 1 melampaui. sebenarnya. Iya. Karena Amerika itu kan utangnya banyak. Betul. Dan Cina nggak punya utang. Betul. Walaupun kelihatannya penghasilannya lebih banyak Amerika ya. Iya, betul banget. Dan ini ekonominya, saya ke beberapa tempat, saya ke Xiamen, saya ke Shenzhen, saya ke Beijing, saya ke Nanyang, hampir mungkin kalau di total itu sekitar 9 kota. Dan kami pergi dengan pesawat, kami pergi dengan kereta cepat. Tapi saya bersyukur banget sekali lagi, setiap kali saya pergi ke suatu bangsa, saya bisa merasakan hati Tuhan, dan saya bisa mengucap syukur dan menaikkan, ya Tuhan, ini dahsyat banget ya. Waktu sekali lagi bisa menumpangkan tangan ke banyak orang, bisa mengajar banyak orang, bisa menyentuh banyak orang. Tiba-tiba yang naik itu ucapan syukur dan melihat hati Tuhan tuh disukakan dengan segala sesuatu. Biar bagaimana kita mesti bersyukur ya. Indonesia adalah negara Muslim ya, tetapi Muslim terbesar secara penduduknya. Tetapi Tingkat toleransi tinggi, kita ya. bisa nyanyi, nyembah dan luar Iya. biasa ya. Kita bisa bebas, kita bisa benar-benar mengalami Tuhan di sini. Bagaimana dengan di Cina? Kalau di Cina nggak seperti di Indonesia mungkin hari ini ya. Nah. Tapi kita berdoa pintu-pintu Segera, akan terbuka. segera. Asik. Nah, pada di sana kondisinya bagaimana nih? Orang Kristen katanya kan ada yang bilang sudah bebas nih. Kenyataannya bagaimana? Kenyataannya saya ke suatu tempat, ada satu tempat itu pendetanya sampai pernah mengalami yang namanya 30 kali masuk. Iya, betul. 30 kali. Kalau di Indonesia mungkin untuk syarat menjadi seorang pendeta itu harus apa ya? Harus sekolah pendeta segala macam. Mungkin kalau syarat di sana untuk jadi pendeta itu Berani menderita ya. Berani menderita. Gitu. Wow. 30 kali masuk penjara. Apa aja yang dialami pasti sudah komplit sekali itu iya. disetrum dan sebagainya itu. Enggak ini apa, tapi saya melihat itu mereka tetap bersukacita, mereka tetap menikmati, dan mereka bisa melihat kehadiran Tuhan di setiap tempat, di setiap momen. Bahkan di setiap penderitaan. Betul. Jadi waktu kami ke tempat mereka, tiba-tiba mereka, ini yang sudah kami tunggu-tunggu, ini yang sudah kami tunggu-tunggu. Jadi setiap kali kami mengajar, tiba-tiba hitung waktu terus berjalan gitu. Mereka nggak peduli dengan jam 7 malam, Nggak perlu tidur jam lah. 8 malam, jam 23 malam gitu kan. Jadi setiap hari kami pulang bisa tidur itu mandi itu bisa paling cepat itu jam 11. Jadi waktu mandi jam 11 itu sampai tidur lagi, bangun pagi rambut kami masih tetap basah. Masih tetap basah karena habis mandi belum kering gitu kan. Waduh. Tapi kami menikmati hal tersebut dan kami bisa melihat Tuhan, kami bisa menikmati Tuhan, dan kami bisa melihat jiwa-jiwa disukakan dan dimenangkan oleh Tuhan. Satu yang pada waktu itu saya tahu dan saya dengar, di Cina itu tidak ada sekolah minggu. Kenapa? Karena peraturan Nggak mereka orang baru boleh 18 tahun. ya mengenal tentang agama, denger aja nih, bukan belum sampai ke gereja dan sebagainya ya. Betul. Baru mulai pertama kali dengar soal agama setelah umur 18 tahun. Bayangkan betapa bersyukurnya kita orang-orang Indonesia yang boleh kenal Tuhan dari sejak kecil. Dan yang ajaib sekali, kerinduan mereka terbesar adalah punya sekolah minggu. Betul. Ya. Mereka punya sekolah minggu kayak seneng banget. Wah, itu adalah harta yang luar biasa. Ngajarinnya gimana ya? Kami sampai ngajarin pakai alat peraga dengan hal-hal yang sederhana. Kami ini metodenya seperti apa? Kami ajarin kecil-kecil yang simple dan mereka bilang, seperti itu ya. Rupanya hal yang kelihatannya sederhana bagi kita itu sangat wah bagi mereka. Luar biasa. Wow, banyak orang nggak menghargai sekolah minggu. Betul. Banyak orang bahkan anggap sekolah minggu nih apa gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia bahkan banyak, karena kita boleh ya. Sedangkan di sana mereka anak-anaknya juga semangat. Kalau di sana dilarang. 18 baru boleh kenal tentang Wow. namanya agama. Sekali lagi, mari bersyukur dan mari banyak berdoa buat bangsa kita. Nah, sekarang dari sayap kanan. Nah, pengalaman, kenapa sih gitu ya? Boleh minum ya, Bu? Boleh, Silakan. Kenapa sih ke bangsa-bangsa ngabisin duit aja gitu ya?
Ini Bu, kalau dari saya itu kan sebenarnya saya merasa Tuhan tuh punya rencana yang spesial ya buat setiap negara ya, setiap bangsa. Ada sebuah kerinduan dari hati Tuhan untuk kita juga bisa menjangkau mereka yang ada di luar sana, bukan cuma yang ada di dalam. Nah, dan waktu saya pergi kemarin, saya pergi bersama dengan orang-orang yang sederhana sekali gitu ya. Bukan pergi dengan donatur-donatur hebat yang punya banyak uang, tapi dengan orang-orang yang mereka pekerjaannya sederhana, ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu CS gitu ya, cleaning service cleaning katanya service, Nah, tapi mereka tuh bisa sangat-sangat mencintai negara yang mereka mau datangin. Jadi sebelum kami datang, kami ada doa-doa dan Tuhan taruh di hati kami untuk memeluk bangsa ini gitu ya. Jadi bangsa ini negara Hong Kong yang kami doakan, yang kami pergi. Dan setiap kali kita doa buat Hong Kong itu kita bisa benar-benar rasain hati Tuhan gitu ya. Bahkan ibu-ibu CS yang bersama dengan saya, mereka kalau doa nggak berhenti, bisa setengah jam sendiri. Dan kalau nggak di stop, kita bisa lebih dari 3 jam doanya. Luar biasa. Dan mereka suka sekali gitu ya. Jadi setiap kali ada kesempatan, mau apapun kesempatan di sana, pijitin, refleksi, atau kita bisa bagi apapun gitu. Dan benar-benar itu sangat memberkati mereka gitu. Dan kita nggak pernah tahu ternyata kedatangan kita itu benar-benar bisa jadi berkat. Bahkan di sana ada cerita kalau anak-anak tuh dilarang makan permen gitu ya. Anak-anak nggak boleh terima makanan dari orang asing gitu ya. Tapi kita juga nggak kehabisan akal untuk bagi permen gitu ya. Waktu itu saya itu kan bawa cukup banyak permen. Nah, terus saya itu sebelumnya kami hanya baru-baru coba untuk orang Indo ya, orang Indonesia dan orang-orang yang memang pendatang di sana. Terus tapi setelah berapa hari di sana saya bilang gini, kenapa kita nggak jangkau anak-anak lokal juga yang orang-orang sana. Terus dan waktu saya mulai coba, saya mulai dekatin dan saya bilang ini surprise candy gitu kan. Nah terus karena permen yang kami bawa itu ada hadiahnya gitu. Nah terus dan yang ajaibnya ternyata mereka open gitu ya. Jadi mereka perlu tahu alasannya kenapa kita bagi permen itu gitu. Nah waktu kita jelasin ternyata mereka open. Bahkan sampai ada satu anak yang kami temui di bus dalam perjalanan, ternyata hari itu anaknya ini ulang tahun. Nah, jadi dia happy banget dia dapat permen itu gitu ya. Jadi mungkin padahal cuma permen ya. Iya, cuma permen, tapi sekecil apapun perhatian yang kita berikan itu bisa mencairkan setiap kebekuan gitu. Dan hari itu saya belajar bahwa ternyata dari orang-orang sederhana dengan dari orang-orang yang biasa yang kelihatannya bisa bawa pengaruh apa sih? Nah, tapi justru kasih Tuhan itu menembusi setiap orang dengan orang-orang yang seperti itu. Amin. Luar biasa. Ya saya pernah punya pengalaman. Hari itu kami pergi ke satu tempat di Cina ya, di Cina. Tapi sudah lama, pada waktu itu masih sangat kencang lah, pokoknya masih sangat ngeri banget. Dan kemudian di jalan saya juga gitu bagiin permen. Dan kami memang sudah cetak ada tulisan ayat, tapi tidak pakai ayat ya, cuma tulisan. Pada waktu itu dikasih dia nangis dan saya tidak tahu, padahal saya juga tidak tahu itu ayatnya apa, cocok logi juga nggak ada ya, karena kan nggak, saya baca aja kagak bisa. Dan kemudian dia berkata bahwa dia percaya Tuhan karena dia hari itu sedang butuh sesuatu masalah dan dia menerima jawaban dari ayat dan permen yang kita bagikan. Jadi seringkali Tuhan punya sejuta cara. Dan Tuhan bisa pakai yang luar biasa yang bahkan kita sendiri tidak tahu bagaimana ya dampaknya. Jadi jangan pernah berhenti biar keluarga ini benar-benar terus jadi berkat. Amen. Dan saya berdoa Sharon juga akan lebih daripada papa mama. Amen. Ya. Amen. Tapi memecahkan rekor mereka itu susah loh. Nah ya.
Alangkah lo susah loh. Mungkin Papa sudah bikin album mungkin lebih dari 7. Nah, kalau sekali waktu kamu mau memecahkan rekornya, berarti bikin 10 album susah itu ya. Demikian juga Mama pasti sudah melayani dan pernah buka rumah singgah mungkin lebih dari 10 ya. Nah, lebih dari 10. Nah, kalau kamu mau buka rumah singgah harus memecahkan rekor mereka itu sangat luar biasa. Tapi generasi selanjutnya harus lebih keren, harus lebih bagus, harus lebih kuat, harus lebih dahsyat. Ini di akhir daripada pembicaraan kita. Saya mau Pak Holmes, kemudian Ibu Tere dan Sharon bilang buat semua keluarga muda sekali lagi. Karena banyak sekali yang takut untuk melayani, banyak sekali yang merasa bahwa saya melayani nantilah kalau saya sudah pensiun ya. Ini waktunya cari uang. Ini waktunya membangun kehidupan ya. Apalagi buat anak-anak, ada banyak yang berkata ya waktunya sekolah udah nggak usah pelayanan ya. Nah, kami mau semua orang menerima pesan dari kalian. Kalau dari saya untuk keluarga, apalagi khususnya keluarga-keluarga muda dan keluarga apapun juga pastinya ya, yang pastinya jangan pernah takut untuk mau melayani Tuhan. Bagi saya melayani Tuhan itulah tempat terbaik engkau bisa mengenal hatinya Tuhan, mengenal kerinduannya, dan kamu bisa ngerti seberapa dalam kamu kenal Tuhan di sana. Jadi apalagi untuk khususnya untuk anak gitu kan, jangan takut dan jangan pernah ragu untuk jorokin anak untuk melayani Tuhan. Tunggu nantilah, kayak seperti saya, kalau waktu kami ke tempat pembuangan sampah, anak saya pertama kali saya bawa itu umur 3 tahun. Dan saya buatkan acara ulang tahun di situ kan, dengan berbagai macam hal. Bau pasti. Nggak enak. Tempat yang terbaik, kadang seorang tua itu pengen memberikan tempat yang luar biasa. Mewah, gitu. McDonald gitu ya, dan sebagainya ya. Gitu kan. Tapi bagi saya, waktu engkau melakukan dan mengerjakan semua karena pengenalan dan pengalaman, saya ini suka bikin lagu. Jadi bagi saya setiap perjalanan itu seperti lagu-lagu dalam kehidupan hidupmu. Jadi waktu Tuhan mungkin hari itu menginginkan hari itu datang ke tempat yang paling kelihatannya menjijikan, kenapa enggak? Ke tempat, dan hari itu Tuhan bilang, ayo bikin di sini, bawa anakmu, lakukan. Hari itu anak saya lagi nggak enak badan mungkin, kita gendong, kita angkat. Tapi kalau hati Tuhan disukakan dan kamu mengenal Tuhan dan jalan-jalan Tuhan di situ, kenapa enggak? Jorokin anak, jorokin istri, jorokin suami gitu kan. Paksa mereka. Mau dimarahin, percaya dimarahin itu cuma sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, mereka akan kenal Tuhan dan mereka akan asik luar biasa. Sekarang dari sayap kanan. Sayap kanan. Iya, kalau tadi suami saya bilang jorokin ya. Kalau saya punya bahasa yang beda ya. Apa itu? Mendorong. Mendorong. Ya. Sama aja ya. Ya, Mendorong dengan keras. Mendorong dengan keras. Wah. Jadi buat pesan saya buat semua ibu-ibu ya, buat ibu-ibu, buat semua keluarga, jangan pernah takut untuk masuk dalam pelayanan. Kenapa? Karena waktu kita melayani Tuhan, kita akan melihat Tuhan itu beracara bahkan lebih dari apa yang kita harapkan. Nah, saya bersyukur dari umur 8 bulan saya meninggalkan anak saya di tempat penitipan anak ya, di daycare, dengan tangannya dia setiap kali pegangin kaki saya dan berkata, "Mami jangan pergi ya." Dengan Mami jangan pergi gitu ya. Iya, dengan air mata ya. Tapi saya bersyukur karena saya belajar banyak, walaupun mungkin ada masa-masa di mana anak kita akan berkata, ini papi mami nggak peduli gitu ya, papi mami sibuk, terlalu repot sama orang di luar, bahkan kalau mau dibilang ada banyak protes gitu ya. Nah, tapi ada masa-masa di mana Tuhan yang memberi pengertian. Kalau sampai hari ini Sharon bertumbuh menjadi lebih dewasa daripada umurnya, ya. daripada teman-temannya, itu karena didorong ya, karena dipaksa, seringkali didorong, dipaksa, dan itu membuat dia punya mental yang lebih dewasa, lebih kuat. Sekarang dari Sharon. Dari Sharon, kan tadi udah dijorokin dan didorong. Oh, udah dijorokin terus didorong gitu ya. Oke. Pilihannya adalah untuk sepakat. Luar biasa. Mungkin kita punya pikiran kita yang baik, tapi orang tua dan Tuhan pasti punya yang terbaik. Amin. Luar biasa. Saat
untuk mendengar cerita-cerita tentang Tuhan lewat dari orang tua itu emang ajaib, tapi untuk merasakan cerita-cerita itu, untuk mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan itu lebih ajaib. Amin. Luar biasa. Ya, ini keluarga yang sangat-sangat ajaib. Buat hidup saya juga berkata yang sama. Adalah sebuah kehormatan dan kebahagiaan bersama keluargaku melayani Tuhan. Amin. Jangan takut waktu kita serahkan semuanya ke dalam Tuhan. Tangan Tuhan itu lebih baik dibanding tangan manusia. Jadi percayalah pada tangannya, bukan tangan manusia. Sekali lagi, inilah MMA, Mertua Menantu. Akur dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara, dan juga stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Kau begitu sempurna di mataku, kau begitu indah. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa dirimu. Di setiap langkahku, ku kan selalu memikirkan dirimu. Bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna, sempurna. Kau genggam tanganku di saat ku lemah dan terjatuh. Bisa ku bayangkan hidupku tanpa risaumu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna, sempurna.